Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kepada saya. Kali ini saya bersama kawan saya melanjuti konten kemarin, konten pertama saya terkait isu Papua. Masih tetap orang yang sama, kawan saya mahasiswa ilmu politik dari Universitas Nasional, yaitu Bung Abi sendiri. Selamat siang Bung Abi. Selamat siang Betra Wijaya. Bagaimana kabarnya Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat ya Bung ya, semuanya, dan teman-teman juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, kali ini saya ingin mencoba membahas terkait momentum Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Menurut saya, kenapa ini penting? Karena saya ingin momentum 17 Agustus ini tidak hanya menjadi bahan perayaan aja, tidak menjadi sebagai bahan slogan saja bahwa Indonesia ini pernah merdeka. Tetapi di sini saya ingin mengajak teman saya untuk mendiskusi bagaimana momentum hari lahirnya negara Republik Indonesia ini sebagai bahan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, terkhususnya yang terjadi di sektor Papua. Nah, dalam kali ini kita tahu ya Bung ya, Oke. ada slogan yang mengatakan bahwa 17 Agustus ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, saya tidak mengerti nih dalam kutip ini maknanya apa. Kenapa ditambahkan sedikit lagi Indonesia sehat begitu? Nah, kenapa sedikit Indonesia sehat? Tapi saya tapi kita coba menafsir itu berdasarkan perspektif kita, karena pemerintah tidak pernah mengasih tafsiran maknanya apa. Kalau kita tafsirkan, ya kita harus bersemangat sebagai bangsa, kita harus kuat. Tetapi tidak, dalam momentum 17 Agustus menurut saya ini sebagai bahan evaluasi kita, refleksi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu loh. Kalau katanya Bung Karno, kemerdekaan 17 Agustus arti adalah revolusi politik. Artinya masih ada lagi revolusi yang harus kita selesaikan terkait permasalahan ekonomi, sosial dan budaya. Inilah yang terjadi di saat ini. Mungkin saya langsung saja untuk mempersingkat waktu konten saya coba tanya terkait bagaimana isu yang berkembang di Papua. Apakah ada hal yang baru untuk diperbaiki oleh aktor-aktor pemerintah, atau ada kasus yang memang harus dievaluasi ini gitu loh. Sebagai momentum 17 Agustus supaya di tahun ke depan kita tidak lagi mengalami hal-hal yang seperti itu. Langsung saja Bung Abi. Jadi slogannya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh. Oke. Jadi 17 Agustus merupakan salah satu warisan sejarah. Dan juga merupakan khususnya di Indonesia ini menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia dalam slogan-slogan dalam kampanye bahwa Indonesia telah merdeka dan sebagainya. Tadi sempat juga Saudara Betra kutip Bung Karno bahwa revolusi kita revolusi politik, dan Bung Karno juga bilang bahwa revolusi kita belum selesai. Artinya ada revolusi itu ada tahapan revolusi itu ada. Nah, kebetulan saat ini Indonesia telah mencapai usia yang ke-76. Namun permasalahan-permasalahan di Indonesia sampai saat ini belum diselesaikan secara baik. Khusus Papua ya Bung ya? Khususnya Papua, dan coba saya ambil dari isu nasional misalnya COVID-19 yang sekarang masih menjadi salah satu menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Padahal di negara-negara lain itu kan sudah COVID-19 sudah selesai ya, bahkan Euro kemarin orang bisa berkumpul dan lain sebagainya. Tapi Indonesia sampai saat ini kan belum, artinya negara belum kuat dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa saat ini seperti COVID-19. Nah, ada lagi isu-isu yang lain, isu lokal, misalkan di Papua khususnya. Ada berapa statement pemerintah yang kemudian menyudutkan masyarakat Papua, seperti bulan Agustus juga, tanggal 18 ketika terjadi rasisme di Surabaya. Kemudian kemarin juga terjadi
peristiwa yang saya melihat bahwa tidak sangat layak seorang negarawan mengatakan bahwa pegawai negeri yang tidak bekerja secara baik itu akan dibuangkan ke Papua. Dan itu hal-hal yang sebenarnya menyudutkan bahwa Papua itu identik dengan berbagai macam persoalan, sehingga Papua itu jadikan sebagai salah satu kalau saya bilang kayak mainan atau yang menakutkan bocah. Jadi kalau lu nggak mau ini, lu harus kesini dan sebagainya. Nah itu persoalan-persoalan yang sebenarnya sampai saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah. Dan juga ada masalah-masalah lain, misalkan pelanggaran HAM lain di Papua sampai saat ini belum diselesaikan secara maksimal. Padahal Otsus itu sudah diberikan, salah satu Otsus, amanat dari Otsus itu kan pembentukan lembaga peradilan HAM bagi pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Papua. Cuman saat ini pelaku-pelaku pelanggaran HAM malah duduk bersamaan dengan tempat yang bersamaan dengan presiden di istana dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Padahal sekarang sudah mencapai 76 tahun Indonesia merdeka. Kemudian Papua masuk ke dalam NKRI itu pas 69, dari situ sampai sekarang belum satu keseriusan dari pemerintah untuk baik. Papua. Jadi begini Bung, berdasarkan saya coba potong dulu menyambung terkait isu-isu yang Bung sampaikan tadi, bahwa tidak lupa juga kita dalam momentum Hari Kemerdekaan ini hari bahwa ada hal-hal yang lebih penting gitu terkait pengesahannya dasar negara sebagai ideologi bangsa kita, kan, yaitu Pancasila. Nah, dalam momentum kemerdekaan hari ini, saya pikir perlu nggak diradikalisasikan nilai-nilai Pancasila, baik itu di dalam kehidupan masyarakat maupun di ranah pemerintahan. Karena kalau kita melihat berdasarkan kasus yang terjadi, entah itu terjadi di Papua, entah itu terjadi di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Jawa dan sebagainya di Sumatera, sehingga ini artinya mengalami krisis kita nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan. Artinya kemanusiaan ini tidak pernah terrealisasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian sama gitu loh, negara kita sebagai negara yang merdeka ini hanya sebagai slogan. Begitupun juga terhadap Pancasila. Nah, saya pikir berdasarkan Bung nih selaku orang Papua melihat bahwa Pancasila yang digaungin oleh kita sebagai bangsa ini seperti apa sih, misalnya sudah sejauh mana sih Pancasila ini direalisasikan gitu loh. Jadi Agustus kan sebenarnya beberapa peristiwa penting ya. Pertama itu Indonesia ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kedua itu ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, kemudian wilayah-wilayah mana saja masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada poin-poin yang tadi saya sebutkan itu menjadi poin penting dalam momentum bulan Agustus, karena itu semua dibicarakan ketika dari sidang BPUPKI sampai ke PPKI sampai penetapan. Nah, khususnya untuk Pancasila ini harus menjadi suatu tanggung jawab bersama ya. Karena pertama pemerintah harus meradikalisasi nilai-nilai Pancasila, tapi dalam bentuk gerakan juga. Jadi radikalisasi isu dan juga radikalisasi nilai-nilai Pancasila, dan itu harus dilakukan juga dengan gerakan dalam kebijakan ya, Bung. Dalam kebijakan, dalam keputusan-keputusan yang diambil itu sebenarnya harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, bagaimana Pancasila sebagai nilai dasar, sebagai penopang untuk kemudian bangsa ini berdiri. Jika Pancasila ini tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk Indonesia, maka Indonesia ini bisa dikatakan bahwa akan jadi rubuh nantinya, karena ini pondasinya nggak terlalu kuat gitu. Sehingga
mungkin ya sama. Ini adalah apa dampaknya dari kenapa kemudian kita bilang kasus-kasus kemanusiaan, misalnya kasus-kasus diskriminasi, kasus-kasus eksploitasi tanah, misalkan eksploitasi tenaga kerja, misalnya itu terjadi di pelosok desa, misalnya di Karawang, misalnya begitupun juga kawan-kawan di Maluku, misalkan kawan di Sumatera. Banyak tenaga kerja itu yang kemudian di industri itu bahkan pemerintah pun yang melegalkan gitu loh. Aturan-aturan yang ada dalam tenaga kerja yang bagaimana kemudian orang bekerja itu dengan standar gajinya kayak begini, berbeda kan antara UMR Jakarta dengan UMR-nya Bekasi, kemudian berbeda dengan UMR-nya standar UMR yang ada di Sumatera, kemudian di Kalimantan. Artinya faktor-faktor inilah yang kemudian menentukan bahwa negara terlibat loh gitu loh dalam proses ini. Nggak bisa kita lepaskan. Kalau kemudian ada yang berkata, lu kenapa lu kritik negara, terus negara ya mau gimana, kemana lagi yang harus kita sampaikan gitu loh. Kita sepakat bahwa negara ini adalah sebagai salah satu alat untuk bagaimana kemudian rakyat ini bisa hidup dengan sejahtera. Kalau kita tidak kontrol ini sistem pemerintahan, dia akan keblinger kemudian gitu loh. Artinya bahwa Pancasila yang kita lihat ini area sebagai dasar negara dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia, perlu kita sadari bersama bahwa aktor ini banyak bersembunyi di balik nilai-nilai dasar ini yang kemudian dieksploitasi lah nilai Pancasila ini atas nama kemanusiaan. Dia pakai apa nama itu pakai pencitraan politik untuk membantu kawan-kawan korban asap atas kemanusiaan, padahal itu partisipasi politik untuk kepentingan pemilu. Artinya kan tidak pure. Gue bilang bahwa Pancasila itu benar-benar realistis yang terjadi, bahwa Pancasila tidak pernah pure konkret dilaksanakan oleh para elit politik. Bahkan yang terjadi Pancasila yang terrealisasikan bahkan di ranah bawah, di tingkatan masyarakat. Misalnya bagaimana kemudian kita berbagi, bertoleransi sama kawan, misalnya gue dari Sumatera dan Bung Papua, itu benar-benar terjadi gitu loh. Artinya benar-benar terrealisasikan humanity, keadilan dan sebagainya gitu loh. Tapi kemudian kita melihat perspektif dalam skala nasional ya Bung, dalam isu saat ini, kira-kira apa sih yang menjadi bahan evaluasi kita dalam momentum lahirnya Pancasila, lahirnya negara ya? Karena kita ingin hari kemerdekaan ini sebagai momentum refleksi gitu loh. Refleksi kita terhadap perjuangan founding father kita. Bahwa kemerdekaan yang terjadi pada 19 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan politik. Artinya banyak banget sektor ekonomi yang nggak pernah rakyat rasakan kesejahteraannya gitu loh. Apalagi Bung gitu loh. Pokoknya kita lihatlah di Papua itu bagaimana jadi sektor ekonominya. ini yang salah satu kegagalan ya bagi bangsa ini, itu pertama membubarkan apa GBHN sebagai garis besar haluan negara, karena tidak ada suatu garis perjuangan bangsa ya, dalam melakukan suatu terobosan bagi rakyat Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila sudah mengalami suatu kemunduran dari para pelaku-pelaku atau para pembuat kebijakan yang tidak melihat Pancasila sebagai pisau analisa dalam melihat kondisi rakyat. Kemudian misalkan di Papua juga demikian. Masalah di Papua tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah Papua, tapi butuh juga partisipasi pemerintah pusat. Nah, tapi selama ini salah satu kegagalan bagi pembangunan Papua itu adalah muatan-muatan dalam autos itu mereka melihat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tentang misalkan terkait apa itu? Tentang undang-undang misalkan di Manokwari itu dulu ada namanya Perdasus. Misalkan Perdasus itu mengenai kota Injil. Iya. Itu baru disahkan tahun 2018 ya, 2017. Padahal sebelumnya itu diupayakan untuk kemudian disahkan sebagai Manokwari sebagai kota Injil. Nah, ini berbeda dari Aceh. Aceh kan mereka punya Perda Syariah. Ya, Perda Syariah. Syariah. Cuma di Papua juga coba diterapkan itu sebagai kota Injil. Cuma itu sangat ditolak dengan menggunakan peraturan menteri dan sebagainya. Nah,
Ini yang menjadi kelemahan bagi negara, bahwa ada hal tertentu yang bisa adil, tapi ada hal tertentu yang tidak bisa diberlakukan semua secara adil. Iya, iya. Nah, misalkan Pancasila diberlakukan secara adil semua itu memang tidak bisa. Iya. Harus adil pada porsinya masing-masing. Adil pada porsinya masing-masing. Ya, sepakat untuk hal itu. Nah, oleh karena itu misalkan ada yang nggak kerja, kemudian dia hanya kemudian atau numpang makan, itu kan nggak adil. Iya, nggak adil. Nggak adil. Nah, kemudian di Papua juga misalkan masih terjadi apa namanya, di radar tertentu masih jauh ketinggalan, misalkan dalam pembangunan infrastruktur. Dan pembangunan infrastruktur yang salah satu kelemahan bagi bangsa adalah mereka cuma membangun Papua sama di Jakarta. Tapi tidak bisa, karena bagaimanapun geopolitiknya itu berbeda, geografisnya berbeda. Tidak bisa jalan tol naik di atas gunung-gunung, nggak bisa. Tidak bisa bangun rumah apartemen yang lebih tinggi, nggak bisa, karena memang geografisnya berbeda. Jadi pembangunan yang dilakukan pas berbasis pada kultur yang ada, sehingga tidak bisa suatu pembangunan itu maju dan mengabaikan persoalan budaya yang ada. Tapi budaya pun harus diperhatikan, bagaimana pembangunan bisa ada tanpa menghilangkan budaya-budaya yang ada di Papua. Nah, itu yang paling penting. Nah, tapi yang terjadi adalah terjadi suatu budaya baru di Papua, karena akibat dari akses yang semakin gampang untuk kemudian banyak warga yang datang ke Papua, kemudian akses terhadap media yang semakin, media sosial semakin meningkat, ini mempengaruhi budaya juga di Papua. Artinya begitu banyak PR ya Bunga untuk momentum hari kemerdekaan, banyak banget PR ya Bu. Ya. Nggak terjadi juga di Papua, misalnya kan ada juga kawan, misalnya saudara kita di NTT, misalnya di Jawa, di Sunda, misalnya kemudian di Lampung, misalnya di Medan, kemudian di Kalimantan, banyak banget kasus-kasus yang di mana kita tidak mengatakan juga bahwa semuanya itu negara semua, tidak, bahwa ada misalnya. Tapi lu masih ingat nggak sih yang dulu apa namanya, ketika 17 Agustus Jokowi pakai baju adatnya? Oh, adatnya ini suku Baduy. Tapi dalam momentum sekarang dia pakai adat Baduy. Yang tahun lalu NTT. Tapi ketika pakai baju itu, daerah yang punya baju adat itu digusur. Iya, nah gini teman-teman, kan kemarin kan pas momentum hari kemerdekaan tahun kemarin sempat viral tuh Jokowi pakai adatnya budaya NTT, tetapi dibaliknya apa itu informasi tersebut ada proses penggusuran yang terjadi terhadap saudara kita di NTT, misalnya penggusuran rumah dan sebagainya. Di Besipai Bung ya. Nah, terjadi. Artinya nggak sinkron gitu loh. Kita pakai budaya, kita pakai bagaimana momentum kemerdekaan ini, kita pakai nilai Pancasila ini bagaimana dia harus radikalisasi gitu loh terhadap kehidupan masyarakat. Kalau kata Bung kan Pancasila itu dia radikal bukan karena adil sama, tidak, dia harus sesuai porsi gitu loh. Harus misalnya kayak kenapa Aceh itu dia pakai perda yang bersifatnya syariah, kenapa Papua itu harus ya karena adil, kita punya sila ketuhanan, itulah sama kan, itu sama. Nah kemudian dalam momentum ini juga saya nyambung tadi ke masalah sektor ketenaga kerjaan ya, karena dalam momentum ini banyak banget PR yang terjadi, apalagi dalam situasi COVID kayak gini teman-teman gitu loh. Kalau kemudian situasi COVID ini kita tidak bergotong royong gitu loh, kita tidak berjuang bersama-sama, kalau pemerintah pun tidak punya satu terobosan terbaru terhadap kasus ini, maka menurut saya prediksi saja ini mungkin krisis akan terjadi. Dan bahkan bukan krisis moneter yang terjadi pada rezim Orde Baru, tetapi krisis pangan. Krisis pangan ini merupakan satu krisis yang bersifat jangka panjang dan itu susah banget gitu loh. Artinya orang akan kehilangan pangannya, yang dimana petani di desa itu kekurangan kekurangan bahan pokok, harga komoditi, maksudnya harga komoditi murah, harga permintaan, harga ininya mahal, harga pasarnya mahal. Artinya petani yang bekerja capek-capek, tetapi ketika dia menikmati hasil nggak sebanding, bahkan dia tidak bisa membeli barang yang dia jualkan, itu nggak bisa. Nah ini kan krisis pangan namanya, krisis ketika kita didikte oleh kepentingan internasional. Saya nggak mau terlalu luas ya Bung, artinya kita coba dalam momentum hari lahirnya
Indonesia ini sebagai refleksi kita sebagai bangsa gitu loh. Entah itu pemerintah, kita sebagai mahasiswa, kemudian kita sebagai masyarakat, yuk kita bersama-sama dalam hal apa? Ya kita coba perlahan dulu. Kalau bahwa pemerintah yang paling utama kita tuntut ya wajar Ya. gitu loh. Karena pemerintah lah sebagai pengayom sebenarnya. Bahwa kedaulatan yang tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Rakyat bagaikan raja di dalam sistem demokrasi. Rakyat itu harus dilayani kenyamanannya, kesejahteraannya, dan kesehatannya. Kenapa dalam kita paksakan pemerintah ya, dia sebagai pelayan, begitupun juga DPR sebagai wakil kita, pemerintah sebagai pelayan, dia harus layani kita dalam sistem demokrasi. Kita adalah raja sebagai rakyat. Nah, itu jadi teman-teman jangan anggap ini sebagai konten yang bersifat kritis, tidak juga gitu loh, sebagai refleksi kita aja. Kawan-kawan bisa menafsirkan dari perspektif mana aja gitu loh. Begitupun juga terhadap pemerintah oligarki. Jadi dalam momentum bulan Agustus ini berapa peristiwa yang terjadi? Misalkan Agustus 2019 di Papua terjadi rasisme yang disebabkan oleh antara aparat dengan mahasiswa di asrama Papua di Surabaya. Kemudian disusul lagi Agustus 2020 itu ketika Jokowi memakai baju masyarakat adat NTT, Negara Timur. Tapi terjadi diskriminasi juga, kemudian terjadi tindakan kekerasan aparat terhadap warga di Besipae. Padahal baju yang dipakai Jokowi itu adalah baju warga NTT. Ada juga yang menarik. Kemudian tahun ini kira-kira nanti kita apa lagi yang terjadi ketika pasca 17 Agustus. Misalnya kayak PON kan yang lagi digandrungi di Papua kan. Ada kan aktornya PON tuh apa sih kalau dalam label branding ya, branding PON. Kenapa harus Nagita Slavina yang dipakai? Nah, gitu. Itu sempat menjadi ini juga kan, menjadi booming juga di media sosial. Kebetulan itu juga dilihat secara menyeluruh masyarakat Papua. Emang di Papua nggak ada cewek yang secantik Nagita gitu. Kemudian kenapa harus artis? Nah, padahal di sana itu banyak sekali loh, astaga, cewek-cewek Papua itu. Kalau bahasanya itu bahasa kerennya itu pepaya, perempuan Papua yang andalan. Nah, itu keren banget. Makanya perlu juga untuk kemudian memberikan suatu kepercayaan, memberikan suatu tanggung jawab bagi perempuan-perempuan Papua untuk terlibat langsung dalam event-event seperti itu. Takutnya ketika masyarakat tidak bisa dilibatkan dalam suatu event, ini kan memunculkan suatu stigma baru ya Bang ya. Pemerintah gagal dalam melakukan kontrol terhadap event-event yang sebenarnya dilakukan di Papua, tapi malah yang menjadi ikon dari PON itu bukan perempuan Papua. Itu kan sempat juga kemudian menjadi trending topik juga di media sosial. Artinya dalam hal ini kita coba membangun ini secara gotong royong. Artinya pemerintah juga, kalau memang kita ingin berjuang bersama-sama dalam melawan pandemi ini hari, ya coba gitu loh, ambil partisipasi yang mendasar dari rakyat gitu loh. Jangan partisipasi dari orang belakang, jangan ambil saran dari panitia kecil yang di pemerintah. Jangan, maksudnya ya coba sama kayak mahasiswa, dekati mereka, rakyat, temui mereka gitu loh. Nah, coba ambil isu-isu itu, coba dipakai sebagai analisis untuk merealisasikan kebijakan gitu loh. Nah, ini salahnya aktor-aktor atau misalkan pemerintah itu kan mereka lebih banyak membaca media-media mainstream, media-media mainstream daripada media sosial. Padahal tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi banget di media digital, kayak sosmed, Facebook dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja Bung ya. Nanti dari kesempatan waktu lain kita bisa ngobrol lagi terkait hal-hal kayak begini gitu loh. Boleh, nanti kita sambut aja. Semoga Indonesia ini tetap tangguh dan tumbuh ya Bung ya. Kalau saya tambah lagi biar sehat. Tambah sehat. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Lalu. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fiq ila waqt. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.